Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru, nafas kehidupan yang baru, dan juga kekuatan. Tuhan, dalam satu hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang menuntun dan membimbing kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 1. Beginilah dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tagonado barita nadenggan sian miyak na khusus jala dumenggando ari hamamate ni jolma sian ari hatu tubuhnya. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belalang. Berarti orang meninggal selalu meninggalkan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk yang selalu diingat orang. Secara singkat, manusia mati meninggalkan sebuah nama. Itu mengapa melalui kitab Pengkhotbah pada pagi hari ini kita diingat agar kita melihat bagaimana hidup yang penuh kesia-siaan. Hidup yang terlepas dari Allah akan berdampak pada sebuah kesia-siaan. Jauh dari Tuhan menjadikan hidup kita menjadi sia-sia dan penuh dengan kekecewaan. Oleh sebab itulah Pengkhotbah dengan keras mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan dianjurkan sebagai alat untuk menghindari banyak kesia-siaan dan kekesalan hati dari dunia. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perikop atau nats renungan hari ini dikatakan oleh Pengkhotbah, hari kematian seorang percaya lebih baik daripada hari kelahirannya. Mengapa? Karena hari kematian merupakan awal hidup yang jauh lebih baik bersama Allah. Sayangnya, di dalam kehidupan kita, orang-orang lebih banyak meninggalkan hal-hal buruk di dalam kehidupannya ketika ia sudah mati. Demi mendapatkan harta dan kekuasaan, banyak orang rela melakukan segala kecurangan, bahkan meninggalkan nama yang buruk, menyisakan sebuah cerita yang buruk di ujung hidupnya. Oleh sebab itulah Pengkhotbah mengingatkan bahwa nama yang harum itu lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak itu kalau kita lihat secara merupakan komoditas yang sangat mahal pada zaman kuno. Tetapi bagi Pengkhotbah bukan hal itu yang lebih baik, melainkan nama yang harum yang lebih baik. Jika kita memiliki nama yang harum, maka pada hari kematian, apa yang kita tinggalkan adalah keharuman yang melebihi dari minyak yang mahal tersebut. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pengkhotbah dengan jelas mengajari kita untuk hidup dengan memikirkan bagaimana kita dapat menyelesaikannya dengan baik untuk hidup kita. Hingga pada akhirnya setiap manusia pastilah akan mati. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, ketika kita usai dari dunia ini, apa yang akan kita wariskan dan apa yang akan kita tinggalkan? Jangan mencari hikmat di tengah-tengah dunia, karena semua orang sesungguhnya hidup dalam dosa dan kejahatan. Karena itu kita diajak, carilah hikmat dalam kerajaan Allah. Itu mengapa disebut berbahagialah jika kita hidup di dalam hikmat Allah, karena hidup kita akan terpelihara dan kita akan menjadi kaya dan kuat. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Jika dipertanyakan, manakah yang lebih penting, kenikmatan atau hikmat Allah? Apa yang kita nilai berharga akan mengarahkan cara hidup kita. Kita perlu berhikmat dalam menjalani kehidupan. Hiduplah dalam meninggalkan nama yang harum dan hikmat yang benar, sebab hal itulah yang akan memuliakan Allah. Dengan memuliakan Allah dan mengasihi sesama, kita memberikan teladan yang baik bagi generasi berikutnya. Hikmat yang benar tidak tumbuh begitu saja dari pengetahuan manusia ataupun dari pembelajaran ilmu pengetahuan. Melainkan dari mana? Melainkan hikmat yang benar itu muncul dari pengenalan secara pribadi manusia dengan Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah inilah kita diingatkan bahwa agar kita memperoleh hikmat itu, terlebih dahulu kita membangun relasi yang benar dengan Allah, agar kita dapat memperoleh harta warisan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita, yaitu hikmat yang akan menjamin masa depan kita. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pagi hari ini marilah kita hidup di dalam hikmat. Manfaatkanlah hikmat yang benar menurut nas ini, karena hikmat yang benar akan memampukan kita untuk mengerti persoalan hidup. Hikmat yang benar diperlukan agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kita dan bagi sesama kita. Ingat, hidup tanpa hikmat adalah hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Maka hidup tanpa hikmat yang benar hanya akan menyebabkan kerugian yang sangat fatal di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita meninggalkan nama yang baik selagi kita berada di dunia ini, hingga kelak kita dapat meninggalkan sebuah warisan yang baik untuk dibaca para generasi kita dengan hidup di dalam hikmat Allah. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tinggalkanlah nama yang baik dan wariskanlah itu kepada generasi penerus dengan bersandar kepada hikmat Allah, hikmat yang benar. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.